Tertib acara rapat umum anggota Koperasi Lentera SMA Negeri 1 Selangkitang tahun anggaran 2024-2025 untuk mengambil hikmatnya pada hari ini berjalan dengan lancar, yaitu doa. Kepada Bapak Herman Tambak kami persilakan untuk membawakan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga yaitu bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selangkitang. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan guru SMA Negeri 1 Selangkitang ini dalam rangka rapat anggota koperasi Lentera SMA Negeri 1 Selangkitang tahun 2024. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita kelak di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tentunya Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selangkitang, juga Bapak Ibu Guru yang berhadir pada kesempatan ini, terkhusus kepada Ketua Koperasi Lentera SMA Negeri 1 Selangkitang yang sudah terpilih beserta dengan anggota dan jajarannya. Alhamdulillah, yang pertama yang ingin kami sampaikan, koperasi ini salah satu tujuannya adalah kesejahteraan, kesejahteraan anggota. Kita memang, apalagi guru-guru kita ini kan, kita harus sejahtera. Kenapa? Karena kesejahteraan itu sangat erat kaitannya dengan pemikiran. Jadi kita datang ke sekolah ini, pikirannya harus tenang. Jangan ada pikiran yang lain-lain. Ya. Jadi salah satu yang membuat pikiran kita itu nggak tenang adalah masalah kesejahteraan. Ya. Insya Allah kalau sejahtera, pikirannya juga akan tenang, badannya juga akan sehat. Ya. Sehat walafiat. Kenapa? Karena sumber dari penyakit itu adalah pikiran. Ketika pikirannya kacau, maka badannya juga akan berpengaruh, sakit, kumat asam lambung, ya kan? Kumat rematik, semua akan kumat. Itulah tergantung kesejahteraan. Jadi saya berharap mudah-mudahan Koperasi Lentera SMA Negeri 1 Selangkitang ini berjalan dengan lancar, guru-guru juga mendapatkan kesejahteraan. Tentunya kita sejahtera boleh, tapi harus diperoleh dengan cara yang benar. Ya. Supaya apa? Supaya berkah. Ya. Supaya berkah. Sesuatu hal yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, mungkin di pandangan orang kita selamat, tapi akan ada bencana dan bala yang datang kepada kita yang akan diberikan oleh Allah. Nah, sampai-sampai ya entah badan kita sakit, anak kita sakit, atau
kehilangan dan lain-lain sebagainya. Kalau kita peroleh sesuatu hal dari jalan yang tidak benar. Jadi mudah-mudahan saya berharap koperasi kita di SMA Negeri 1 Silangkitang ini berjalan dengan lancar. Jadi bukan hanya sekedar koperasi simpan pinjam, tapi lebih dari itu nanti kita pikirkan bersama agar kiranya ini koperasi ini dari kita untuk kita. Iya, dari kita di SMA ini juga untuk kita, agar kita sama-sama bisa sejahtera di sini. Jadi kalau kita semua sejahtera, insya Allah SMA Negeri 1 Silangkitang juga kualitasnya akan meningkat. Ya, kenapa? Karena guru-gurunya semua sejahtera. Ya. Guru-gurunya semua bangunnya pagi-pagi. Ya. Gak ada yang terlambat. Ya kan, Bu? Iya, gak ada yang terlambat sama siswa di sana ditutup Pak Topan pagarnya. Iya. Untung nggak saya suruh tutup aja Pak Topan. Iya kan? Guru sama siswa sama. Nah itu dia. Jadi mudah-mudahan lah kesejahteraan itu kita dapatkan supaya insya Allah kehidupan kita akan tenang. Ya, mari dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota koperasi Lentera SMA Negeri 1 Silangkitang tahun anggaran 2024 2025 ya. 2024-2025 resmi kita buka. Demikian, mudah-mudahan rapat kita ini berjalan dengan lancar dan menumbuhkan ataupun memberikan ide-ide yang cemerlang untuk kesejahteraan guru-guru di SMA Negeri 1 Silangkitang ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepengurusan Koperasi Lentera yang akan diwakili oleh Ketua Koperasi Lentera SMA Negeri 1 Silangkitang. Kepada Bapak Tumin, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perencanaan kita yang lewat sudah kita awali waktu setelah pemilihan, langsung kita mengadakan rapat pengurus. Ya, di situ juga hadir pengawas, dan di antara perencanaan yang sudah kita sepakati untuk 2 tahun yang akan datang, yaitu diantaranya adalah bahwa kita akan melakukan simpan pinjam, hanya saja untuk saat ini kita lakukan dengan tidak ada potongan atau tidak ada administrasi. Selanjutnya tidak ada juga bunga. Jadi simpan pinjam murni pinjaman lunak. Nah, jadi ada 2 jenis usaha yang akan kita lakukan. Yang pertama, boleh? Yang pertama, simpan pinjam tanpa bunga, tanpa potongan. Jadi berapapun yang kita pinjam, bisa juga kita pulangkan. Nah, hanya saja untuk teknisnya, berapa lama jangka waktunya nanti akan kita sepakati bersama. Yang kedua, kemudian berapa besar bisa pinjaman yang akan kita lakukan nantinya, nanti juga akan kita sepakati bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu usaha untuk memupuk daripada hasil keuntungan koperasi. Tentu kalau dari simpan pinjam kita tidak memiliki keuntungan, ya, tapi sejahtera anggotanya, artinya anggotanya terbantu dari hal itu, ya. Kemudian bagaimana cara kita mencari keuntungan? Ini kita upayakan untuk usaha ATK rencana, ya. ATK ini
Nanti banyak jenisnya di situ. Nah, kemudian kita juga sudah mengkoordinasi kepada Bapak Kepala Sekolah, kira-kira kalau kita buka usaha koperasi, usaha penjualan ini bisa ATK dan banyak jenisnya sebenarnya, ya kan? Hanya saja kalau untuk saat ini kita kemarin sudah sepakati kita mau adakan penjualan ATK. Nah, ATK itu kemudian ada beberapa ide atau gagasan dari kawan-kawan yang lain bahwa memang kalau ATK kita harus punya ruangan, harus punya gedung, harusnya begitu, dan milik sendiri. Untuk saat ini kan kita modal nggak ada, kita modal nggak punya, kemudian bukan nggak punya, nggak cukup, nah kan gitu, belum besar. Jadi apa adanya lah yang mau kita pakai. Nah selanjutnya untuk memulai hal itu kemarin ada rekan kita Rahmayani bahwa saudara kita ini sudah memberikan satu hibah kepada kita, kepada SMA Negeri 1 Silangkitang. Nanti akan yang bersangkutan sendiri yang memberikan keterangan tentang dana hibah tersebut, ya. Nah, jadi untuk saat ini dana anggaran yang kita gunakan untuk bukan membangun bahasanya, tapi untuk kita rencanakan mau kita sekat ruangan kelas 10.5 ya. Ruangan kelas 10.5 itu rencana kita sekat karena di situ lebih ruangannya. Jadi itu mau kita sekat, dan kebetulan karena informasinya kalau dibangun pakai tembok mungkin khawatir kita suatu saat nanti kalau pemeriksaan ruangan berkurang volume ruangan. Jadi hanya di sekat aja, sekat pakai broti dan triplek ya, triplek yang agak tebal. Dah, jadi kanan kiri nanti kan di sekat pakai broti, dan itu nanti akan segera dilaksanakan pekerjaannya. Dan untuk hal ini kita percayakan kepada Bapak Topan karena kebetulan kita punya potensi di sekolah kita ini, ya. Jadi daripada kita mengambil keluar dari bagusan, kita gunakan orang kita sendiri, ya. Ya, ordal, orang dalam, ya. Nah, itu yang di belakang sana pakai topi yang ganteng orang. Nah, selanjutnya berkenaan dengan modal saat ini yang kita pakai untuk membeli bahan-bahan tadi itu semuanya kita ambil belum menggunakan dana koperasi yang asli, masih menggunakan dana hibah yang nanti bagaimana ceritanya itu nanti akan kita minta keterangan dari saudara Rahmayani, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, ya sempat lupa tadi. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, anggota koperasi. Iya. Oke. Nah, ya. Jadi kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah bisa berhadir kepada kita pada saat ini, dan ibu-ibu semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Bapak juga. Jadi demikian tadi beberapa program perencanaan yang akan kita lakukan di koperasi kita ini, dengan tujuan maksud adalah bukan untuk atas nama pribadi, tapi memang yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi adalah dari kita untuk kita. Jadi apapun dia yang kita lakukan di koperasi ini, kalaupun ada untungnya maka untung bersama, kalaupun dia rugi bersama, tapi mudah-mudahan nggak rugi, ya kan? Nah, tapi yang jelas mungkin untuk beberapa waktu ini, untuk beberapa bulan ini bisa jadi saya katakan karena kita nggak ada mengambil keuntungan dari pinjaman, pasti nol, koperasi nggak untung di situ. Kenapa? Karena nggak ada bunga, ya kan? Tapi bagaimana cara mencari keuntungan ini? Maka kita buat alternatif, yaitu penjualan. Penjualan apa yang kita jual? ATK. Nah, ATK di sini mohon maaf kepada Bapak Topan yang ada jualannya, Pak Herman yang ada jualannya, bahkan mungkin Siti kan mau buka usaha fotokopi gitu ya. Udah Pak. Udah. Menekat jadinya. Ya. Jadi saya sampaikan mohon maaf
kepada bapak-bapak sekalian yang saya sebutkan namanya tadi, ini jangan dijadikan sebagai saingan, ya kan? Nah, kenapa? Karena kebetulan semuanya ini adalah orang-orang koperasi juga. Jadi kalaupun seandainya keuntungan, maka ini keuntungan kita bersama, kan gitu. Jadi artinya salinglah kita untuk menjaga dan merawat usaha kita ini tadi. Nah, yang saya harapkan juga nanti, saya juga sudah saya koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah. Kalau seandainya koperasi ini kita sudah berjalan, mungkin yang kita buka awalnya adalah yang fotokopi. Harapannya kalau fotokopi nanti, mungkin kita nggak bisa beli fotokopi yang besar, karena modal kita minim. Jadi kita gunakan hanya seperti kayak printer, tapi agak besar. Saya tengok itu kalau Bapak Ibu tahu di depan Masjid Lingga 3 itu ada fotokopi. Ada penjualan fotokopi ATK. Di situ segini. Tapi dia rutin. Nah, kita kalau saya hitung, ini ya, hitungan kalkulasi saya itu, kalau seandainya 2000 saja ini dari siswa keluar, kita arahkan ke sana untuk fotokopi. Saya pikir untuk jumlah siswa kita sekitar 600. 2 kali 6 udah 1.200.000. Itu satu minggu. Kalau seandainya per hari kan nggak mungkin juga. Nanti memberatkannya kan. Nah, pandai-pandai kita lah untuk mengelolanya itu tadi. Ya kan? Itu untuk jenis usahanya. Dan itu hanya sebatas untuk ngopi aja, fotokopi. Ya, nanti silakan Bapak Ibu misalnya tak buat soal apa segala macam, silakan diarahkan ke sana. Nah, kemudian belum lagi yang pulpen segala macam. Kemudian lagi saya sampaikan juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bendara, kebetulan di sini ada Bu Bendara Pos. Bagaimana kalau seandainya koperasi ini tadi, anggaran BOS tadi itu kita alokasikan, bukan alokasikan, maksudnya kalaupun beli ATK di koperasi kita. Jadi duitnya itu nggak kemana-mana, ke kita gitu. Nah, ya kan? Jadi maksudnya itu tadi untuk mengembangkan usaha kita, keuntungannya untuk kita, kebetulan kan kita semua yang punya gitu. Nah, jadi bisa kita nikmati hasil itu. Kan kita nggak mencuri di situ, ya kan? Beli. Nah, kemudian kalaupun seandainya nanti ada, ya misalnya karena koperasi kita ini sifatnya numpang di sekolah, kebetulan, ya kan? Nah, kalau dikhawatirkan, ya bisa aja nanti kita pakai stempel dari luar. Bisa jadi entah yang punya toko atau gede, atau saya pun adanya usaha di sana kan gitu, pakai stempel saya misalnya, atau yang lain, ya nggak apa-apa. Yang penting untuk menghindari mana tahu. Sebenarnya pun nggak masalah sih, karena kan memang asli usaha koperasi kita yang punya modal, bukan kita ambil dari modal dana BOS, tapi memang modal kita masing-masing. Jadi nggak ada persoalan sebenarnya di situ. Nah, itu. Kemudian saya juga berharap gini. Kemarin pernah saya sampaikan kepada kita semua yang sertifikasi. Kalau saya hitung itu per TW itu sekitar 1 juta, bukan 1 juta, 150 juta lebih, hampir 167 juta. Dulu pernah saya sampaikan bagaimana kalau ini kita kelola untuk punya mobil, kan gitu saya bilang. Nah, pernah saya sampaikan ke Dialer, saya masuk ke Dialer, dan Pak Charlie juga dulu pernah tahu itu, hampir oke. Dan orang pihak Dialer siap. Kalau mau turun berapa, kami siap. Udah tinggal nelpon orang nelpon. Pak, kayak mana jadi nggak? Kalau mau 10 unit silakan. Rupanya begitu kita masuk kemari, nggak. Nah, ini untuk apa dulu ya? Nah, ini gini. Ketika kita sampaikan kemari, ternyata yang menjadi persoalan apa? Karena memang satu-satunya penghasilan saat ini tinggal sertifikasi. Jadi bermasalah. Artinya bermasalah di situ, nggak bisa kita pakai ini. Jadi bagaimana? Kita putar lain kan gitu istilahnya kan? Kita putar bagaimana? Dari koperasi inilah kita usahakan. Mudah-mudahan dengan koperasi ini ada penghasilan kita. Jadi yang punya sertifikasi tadi tidak terpakai duitnya tadi. Karena apa? Karena ada penghasilan dari koperasi. Saya sedang memikirkan sampai ke sana. Nah, itulah dia. Jadi bagaimanapun caranya kalau seandainya semuanya ini untuk hitungan kotornya lah dibilang ya kan, ibaratnya untuk hanya sekedar cita-cita, seandainya kan punya mobil semua guru-guru di sini, kira-kira gitu. Iya, ya aminkanlah dulu, ya kan. Nah, kemudian yang lewat juga pernah kita coba begini, ya. Tenang, lah Pak, depan Ada rumah kawan saya Depan kalau gitu. bisa pingin utang saya lunas. Iya. Ya itu cita-cita.
boleh saja kita apa semuanya. Walaupun ibaratnya itu memang agak susah memikirkannya, tapi itu bisa saja terjadi. Kan gitu, ada kemungkinan itu terjadi. Artinya bisa melunasi dengan koperasi ini, kan gitu. Apalagi kalau kita kelola bersama, saya pikir ini kalau kira-kira ada keuntungan untuk bersama. Cuman untuk saat ini yang jadi persoalan nanti seperti kalau seandainya ada modal kita di situ, udah tertanamlah modal di sana, ada usaha kita di situ, siapa kira-kira yang menjaga? Inilah harus kita pikirkan juga, kan gitu. Mungkin untuk jangka waktu beberapa bulan ini itu kan hasil belum nampak. Hasilnya belum nampak. Belum bisa kita katakan oh gajinya nanti sekian, gajinya sekian, belum bisa. Tapi kita lihat aja dulu perjalanannya. Ya, saya ambil ini kata-kata beberapa orang bijak, pakar-pakar ekonomi yang sering di TV muncul itu. Jangan dulu pikirkan dulu duitnya. Jangan dulu pikirkan hasilnya, tapi pikirkan dulu prosesnya aja dulu. Sambil lama, sambil belajar kita pelajari apa kekurangan, apa kelebihan, sambil kita perbaiki kalaupun ada kekurangan. Nah, kemudian untuk saat ini kan kita masih lingkupnya kita masih di sekolah aja. Ya. Nanti akan beberapa waktu ke depan kita akan usahakan untuk mengundang pihak dinas koperasi untuk memberikan kepada kita bagaimana sistem pembukuan administrasi yang lebih baik. Ya, tentunya kita berupaya untuk sebaik-baik mungkin. Walaupun saat ini kita belum bisa maksimal, tapi tetap kita berupaya untuk bagaimana itu menjadi konsepnya bisa lebih baik lagi. Ya, nah, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalaupun ada tanya jawab, ide-ide gagasan silakan disampaikan. Yang jelas intinya di sini kita tidak mementingkan diri pribadi, tapi memang kepentingan untuk kita bersama. Kalaupun seandainya di antara kami pengurus ada indikasi korupsi di situ, maka cepat-cepat disampaikan, maka apa hukumannya kalau seandainya terjadi itu, sebaiknya apakah mengundurkan diri atau bagaimana. Tapi yang jelas ini kita minimalis untuk tidak terjadi seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja. Kalaupun ada yang kurang penyampaian yang belum sempat saya sampaikan atau ada ide gagasan, semuanya silahkan untuk menyampaikan ide-ide ya yang tujuannya untuk bagaimana kita bisa mengembangkan usaha koperasi ini menjadi lebih baik lagi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti silahkan ditanggapi kawan-kawan sekalian. Yang penting yang harus kita itu dulu, saya tanyakan dulu kepada kita sekalian, apakah simpan pinjam kita ini kita buat tanpa administrasi dan tanpa bunga? Bapak Ibu setuju? Setuju. Sekali lagi, apakah simpan pinjam untuk tidak pakai administrasi dan tidak pakai bunga? Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, aman ya. Satu. Alhamdulillah. Yang kedua, kita buka usaha penjualan. Sebenarnya ini koperasi kita adalah koperasi konsumen yang diarahkan itu. Nah, jadi penjualan di sini kita mau buka usaha ATK. Nah, apakah Bapak Ibu juga setuju kalau usaha kita ini kita buka usaha ATK? Setuju. Oke ya, alhamdulillah. Nah, tinggal kita menentukan batas dan limit berapa jumlah besaran yang bisa kita pinjam untuk, mohon maaf kepada rekan-rekan kita yang PNS, dan berapa untuk yang GTT. Nah, jadi oh ya, oke. Nah, nanti akan kita lanjutkan setelah sesi ini. Untuk saat ini mungkin sampai di situ dulu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, mohon informasinya. Kalau kemarin kami waktu pengurus berdiskusi di perpustakaan, kami ada beberapa yang kami catat hasil kesepakatan. Yang pertama, ini saya bacakan. Pengurus dan pengawas sepakat untuk menjadikan Koperasi Lentera SMA Negeri 1 Silangkitang menjadi koperasi yang menggunakan visi mensejahterakan anggotanya dan membesarkan koperasinya. Jadi ibaratnya mensejahterakan anggotanya, membesarkan koperasinya. Anggotanya betul disejahterakan. Artinya apa? Kalau kita pinjaman lunak, koperasinya untung nggak? Nggak ada untungnya koperasi. Tapi sejahtera terbantu nggak anggotanya? Terbantu. Nah, dengan modal yang dikasihkan tadi itu,
maka masing-masing kita berharap ini dijadikan sebagai modal usaha. Nah, sebagai modal untuk usaha, ya silahkan modal usaha, apakah beli tanah, kalau cukup duitnya beli tanah. Kalau untuk jualan di rumah ya silahkan jualan. Dan kalau bisa semuanya punya usaha kita masing-masing, jadi punya penghasilan di samping sebagai pekerjaan kita sebagai seorang buruh. Nah, kemudian pengurus dan pengawas sepakat untuk mengembangkan koperasi menjadi koperasi konsumen dan menyediakan berbagai bentuk produk, misalnya ATK, HP, pakaian, perabot, kebutuhan pokok, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu hanya rencana lah ya. Kemudian yang ketiga, pengurus dan pengawas sepakat menghapus biaya administrasi dan bunga, itulah dia, menjadi 0% semuanya, nggak ada potongan. Kemudian jumlah pinjaman, jumlah maksimal pinjaman tidak melebihi modal, ini pada saat itu. Nah, ini kan belum kita lemparkan ke anggota. Artinya yang boleh dipinjamkan kepada anggota berdasarkan jumlah besar simpanan modal anggota. Kalau misalnya modal saya, contohnya, saya punya modal di koperasi ini cuma 5 juta, ya saya maksimal cuma 5 juta. Jadi kalau yang 10 juta ya 10 juta dia bisa pinjam. Nah, inilah yang mau kita sampaikan ke rapat forum ini, apakah ini disepakati atau bisa lebih atau bisa kurang. Nanti keputusan kita, ya. Selanjutnya, jangka waktu pinjaman maksimal 20 bulan. Nah, ini pada waktu rapat semalam. Nah, ini kita lemparkan kembali. Kemudian, nah ini diupayakan kita harus amanah. Ketika kita diberikan pinjaman, tentunya kita amanah. Nah, termasuk saya, termasuk kita semuanya. Kalau artinya memang ada kendala dalam pembayaran, nah ini supaya disampaikan kepada pengurus. Apa persoalannya? Jadi koperasi ini artinya seperti dia tidak membuat suatu kesulitan kepada kita, tapi justru mempermudah kita. Jadi kalau kita mau ke dialer, mau beli ini, pakai surat ini segala macam. Nah, kalau kita di koperasi artinya dipermudah. Kita berupaya untuk memudahkan itu, ya. Kemudian jika dimulai dari Januari 2004 yang sudah dibayarkan sisanya akan dialihkan ke bulan selanjutnya. Nah, itulah dia. Jadi kalau misalnya yang punya pinjaman kemarin ada sisa di saat ini yang lewat kan kita masih pinjaman pakai bunga. Nah, ketika ini nanti udah berjalan, udah deal, maka nanti sisa dari Januari itu nanti akan dialihkan ke bunga berikut ya. Begitulah dia. Jadi artinya tetap dia bayar pokoknya aja. Nah, itu ya. Nah, pengurus dan pengawas sepakat untuk segera menyampaikan hal-hal tersebut melalui rapat anggota. Oke, sudah selesai. Jadi saya pikir itu aja. Mana yang lebih atau kurang dalam penyampaian kami, mohon untuk berikan tanggapan dan usulan dan gagasan. Jadi saya pikir itu saja. Nanti tanya jawab akan kita lanjutkan setelah berikut ini. Dan saya kembalikan kepada ini aja. Sekali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya yang saya hormati Ketua Koperasi dan perangkatnya. Di sini saya menanggapi tadi usulan dari Ketua tentang koperasi. Pada dasarnya kami sih sangat setuju. Tapi di sini kan kita dua status, ada yang honor, ada yang PNS. Jadi bagaimana nanti katakanlah keuntungannya? Apakah keuntungan yang guru honor dan PNS itu disamakan? Jadi jangan jadi permasalahan nanti di kemudian hari. Jadi tadi Saudara Ketua tidak menjelaskan tentang hal seperti itu. Jadi kami ingin penjelasan dari Saudara Ketua. Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, selama ini kan kita sebagai anggota yang di luar PNS kan pinjaman 3 juta. Apa kira-kira bisa dinaikkan limit? Ini kan menyangkut kesejahteraan juga. Iya. Terima kasih, cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan, kalau tadi Pak Ketua mengatakan bahwa pinjaman PNS khususnya sebesar modal yang kita punya. Kalau boleh tahu berapa modal yang kita punya, Pak? Dan memang kalau nanti memang bolehkah di atas modal itu ditambah gitu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini dia modal kita dari awal koperasi dibuka. Nah, kan ada simpanan pokok kita kemarin itu 300 ya. Pertama. Kemudian ada simpanan wajib pertama yang baru, yang anggota lama itu 50 seberapa bulan. Kan sebelumnya itu kan ada kita sisa hasil itu. SHU. Iya. Iya. Yang ada sekian persen dimasukkan ke dana cadangan. Iya. Itu kan dibagikan dengan anggotanya. Iya. Kan contoh kayak dia dulu kayak event dan berhenti itu kan dibagikan. Apa ini nggak bisa dimasukkan ke modal? Iya. Nah, lebih banyak pinjamannya. Kan memang ini semalam Iya, iya. yang dimasukkan berapa? Udah masuknya. Berapa juta? Nanti dijawab ya Bu Mai sekalian. Sisa cadangan dia yang ada berapa persen gitu yang diambil. Berapa juta? Iya. Berarti ini Udah? beda pertanyaan Bu Hana. Sama Umay. Iya. Oke, terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan tanggapan. Oh 4 ya, 4. Ya, sorry. Ada 4, satu lagi Bu Umay. Pak Herman, Pak Topan, Bu Hana, dan Bu Umay. Yang pertama untuk Pak Herman. Apakah keuntungan PNS dan GTT sama? Disamakan gitu kan? Sebenarnya dari awal itu kan sudah ada kalkulasi kita, ya kan? Di situ sebenarnya udah nampak. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Yang membuat beda itu apa? Jumlah besaran pinjaman kita dan jumlah besar modal kita. Itu yang membuat beda kita itu. Kalau untuk kesejahteraannya sama, nggak ada dibeda-bedakan. Nah, contoh misalnya gini, ya, kami pengurus tentu lebih besar pengurusan itu kira-kira. Kemudian ada lagi pengurus bisa aja bisa lebih kecil keuntungannya kalau memang modal Bapak Ibu lebih besar dari pengurus, atau pada waktu itu ya, cerita waktu itu, atau pinjaman Bapak Ibu lebih besar dari kami, maka keuntungan otomatis akan lebih besar sama orang Ibu, Bapak Ibu, walaupun dia nggak PNS, walaupun dia PNS, walaupun dia GTT. Nah, dari situlah cara hitungannya, kalkulasinya sudah ada, ya kan? Nah, kemudian yang jelas persoalannya di sini tidak membeda-bedakan apakah dia itu PNS atau GTT untuk masalah keuntungan. Yang membedakan itu adalah jumlah besar modal kita masing-masing dan jumlah pinjaman kita. Makanya semakin besar minjam waktu itu, makin besar keuntungan dia. Nah, sekarang ini, nah, untuk saat itu mungkin bisa terjawab Pak ya. Nah, jadi untuk saat ini kita hapuskan. Nggak ada lagi pinjaman tanpa pakai buka, nggak lagi pakai bunga. Udah, nggak ada lagi potongan. Udah. Nah, jadi tentunya nggak ada lagi keuntungan koperasi. Tapi anggotanya kira-kira terbantu nggak dari situ? Terbantu, ya kan? Nah, itulah dia mensejahterakan anggota ini maksudnya. Kita nggak kena beban posisinya, hanya membalikkan sebagai pinjaman seperti biasa. Bu, pinjam 5 juta, nanti gue balikkan bulan sekian. Oke, nggak apa-apa. Balikkan gitu aja. Nah, udah ya, mungkin Pak Herman udah udah terjawab ya. Ada kira-kira Pak yang belum itu? Oke. Ya, apa-apa. Kemudian untuk Pak Topan, pinjaman GTT naik. Misalnya yang lewat kan 3 juta. Pas waktu kita masih ada bunga ya. Nah, saat ini bagaimana kalau ini mereka bermohon untuk dinaikkan menjadi 5 juta? Kan gitu kira-kira. Sebenarnya kalau saya pribadi, sebenarnya tidak ada masalah bagi saya ya. Sebenarnya tidak ada masalah kalau itu memang dinaikkan, karena memang tujuannya untuk mensejahterakan anggota. Kenapa kita persulit? Kira-kira begitu. Kenapa harus kita persulit anggota itu tadi? Ya biarkan kita sejahterakan, nggak usah diitukan. Nah, ini kan modal kita bersama, sekalipun mereka belum nyampe ke sana jumlah awalnya modalnya. Tapi sebenarnya itu kalau bagi saya itu nggak ada istilah nggak bisa. Nah, istilahnya begitu. Berapapun dia, kalau memang artinya kuncinya jujur. Artinya jujur di situ, ya memang amanah. Saya pikir untuk saat ini walaupun kita agak telat-telat membayarnya, tapi kan nggak lari kita. Itu masih ditanggapi. Bahkan kalau kita kredit mobil, kredit apa semacam, kalau masih hanya tertunggak bulan, terlambat itu masih oke, nggak ada masalah. Yang susah ini lari dia. Lari dari
tanggung jawab, bahasanya begitu. Nah, itu baru nggak betul. Tapi kalau masih hanya sekedar apa namanya bahasanya menunggak tanggal atau bulan, entah berapa bulan enggak apa, itu masih bisa diatasi, ya kan? Kuncinya itu tadi, bahasanya benar di sini adalah konsultasi kepada kita. Jadi kan kita jangan sampai kita dengan hutang ini membebankan anggota, sementara kan memang posisi ekonominya begitu tuh saat ini, ya kita maklum. Tapi itu pun harus kita bantu. Nah, itulah dia bahasanya. Memang harus kita bantu. Ya, makanya inilah koperasi kita ini, kita bermaksud kenapa kok harus penjualan ini tadi? Supaya kita dapat cashnya. Maksudnya begitu, supaya dapat cash. Jadi kalau udah dapat cash, ini kan berputar terus, berputar. Jadi bisa mudah-mudahan kalau yang bisa, kalau per bulan kita dapat penghasilan dari sini, kenapa rupanya? Kan kira-kira nggak ada masalah. Lebih bagus kan? Berarti kita menopang kehidupan ekonomi kita. Satu. Kemudian untuk Pak Topan itu ya, kalau saya pribadi, saya oke, nggak ada masalah untuk naik menjadi 5 juta. Karena memang untuk mensejahterakan anggota. Kemudian Bu Hana, modal per anggota yang lihat 12 juta. Kemudian dari apakah bisakah kira-kira dinaikkan dari jumlah pinjam ini tadi? Walaupun modal kita masih sekitar 12 juta, ya kan? Sama seperti jawaban yang saya sampaikan untuk Pak Topan. Sebenarnya nggak ada persoalan. Kalau bagi saya, nggak ada persoalan. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang dulu, waktu kita masih punya bunga, kita 25 juta kita bisa bayar. Pakai pokok, pakai bunga. Berat nggak itu? Berat. Nah, ini tanpa pokok, tanpa bunga, tanpa potongan, jumlahnya misalnya, kita taruh aja 20 juta. Kira-kira sama nggak jumlahnya dengan yang pakai bunga tadi? Saya pikir nggak jauh beda. Nah, hanya tinggal tanggung jawabnya saja. Yang kita butuhkan ini hanya tinggal tanggung jawabnya saja. Ya kan? Nah, itu. Saya pikir kalau untuk saya pribadi, jawabannya sama dengan yang pertanyaan untuk Pak Topan. Ya, Bu Hana ya. Oke, bisa ya. Nah, kemudian, nah itu pun nanti tinggal kesepakatan kita di sini. Kalaupun mau dipakai voting, ya silahkan voting. Kalaupun enggak, ya bagaimana nanti kita musyawarahkan. Ya kan, karena ini menentukan adalah semua anggota. Yang tinggal satu lagi punya pertanyaan Bu Maimunah. Menyangkut persoalan yang lewat itu tahun berapa itu ya? Saya lupa. Tapi catatannya masih ada ya. Yang jelas dana cadangan yang lewat pernah kita potong, kita alihkan kita masukkan ke jumlah modal kalau nggak salah itu ya. Itu catatannya ada itu. Nggak hilang itu ya. Dan itu semuanya kita masukkan ke anggota, dan itu sebenarnya udah terkalkulasi secara otomatis. Itulah menjadi jumlah total duit kita, jumlah modal menjadi sekitar 200-an juta modal kita. Dari simpanan pokok wajib ekstra kita nggak ada kebetulan. Hanya beberapa orang yang sempat nabung ya. Nah, yang lainnya kosong. Nah, ditambah lagi dengan dana cadangan ini tadi, makanya jumlah totalnya sekitar 200-an juta. Nah, itulah dia. Nah, jadi jumlah untuk saat ini, jumlah modal kita secara keseluruhan sekitar 200-an juta. Dan itulah yang kita putar. Dan pada saat ini, kas kita saat ini, itu berapa Bu? Saat ini 50 juta 193 837. Udah ada yang minjam berarti? Oke. Udah ada yang minjam? Hah? Sejak kami serah terima udah 2 orang. Oh ya, oke. Ya, jadi berapa sih? 50? 50 juta 693.837. Iya. Nah, itulah dia 50 juta 600 sekian. Ya kan? Itulah jumlah modal kita saat ini. Oke. Nah, jadi ini berarti nanti modal akan kita bagi 2. Tapi kita banyakkan untuk pinjaman. Artinya bagi 2 di sini untuk usaha ATK mungkin kita hanya butuh sedikit saja. Ya, tapi nanti modal itu kita putar terus, kita putar ya. Yang selebihnya ini nantilah untuk pinjaman. Makanya nanti kita bagi juga untuk pembukuannya, karena ada 2 masingnya pastinya nanti ya. Untuk pembukuan koperasi simpan pinjam, Bu Rita nanti akan menangani. Nah, untuk ATK nanti Bu Epa ya. Jadi artinya ada pembukuan masing-masing. Tinggal nanti bagaimana cara laporannya, itulah nanti akan kita gabungkan menjadi satu laporan umum ya. Nah, nanti akan kita setting sedemikian rupa, dan kita butuh akuntan dari luar juga nggak masalah. Yang penting tujuannya untuk bagaimana meluruskan pembukuan, ya kan? Nah, saya pikir itu ya untuk
menanggapi pertanyaan dari Pak Herman, Pak Topan, Bu Hana, dan Bu Mai. Kira-kira kalaupun masih ada yang kurang tepat, mohon diberikan tanggapan kembali, atau ke rekan-rekan yang lain yang mau ingin menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan menunggak apa namanya iuran bulanan. Nah, jadi kan tadi kita bicarakan bahwa tidak ada administrasi di sini. Bagaimana dengan yang 6 bulan ke belakang kemarin? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpanan yang mana pinjaman kayak ini Pak? Yang Oh, yang 100. Oke. Wajib. Iya. Semangat wajib ya. Iya. Simpanan Simpan wajib. Lucu-lucu. Oh, langsung dijawab ya Pak Adit ya. Kalau untuk simpanan wajib itu kalau kemarin kan 100, itu tetap berjalan Pak kalau simpanan wajib. Tetap sampai ini yang kita permasalahkan itu dia di poin yang 1 itu dia pinjaman memang pinjaman yang ada angsuran. Jadi kalau misalnya Bapak meminjam di 2023 itu kan SHU-nya sudah kita terima. Jadi kalau Bapak meminjamnya dia mulai angsuran pertama di Januari, Bapak belum membayar ini kan? Pinjaman Bapak di Desember. Mulai dari misal. Saya bukan minjam. Iya. Misal karena dia arahnya mungkin ada nanti yang ke situ ya kan Pak? Iya, sekalian jawab aja. Nanti kalau misalnya dia itu angsuran Bapak mulai di Januari belum dibayar. Nah, mulailah kita ke sini tanpa bunga. Jadi pinjaman kita ya sesuai pokok kita itu berapa per bulannya tanpa bunga. Kemudian kalau misalnya sudah terlanjur bayar saya 2 bulan gitu misalnya kan dengan bunga. Saya ada pinjaman 500, bunganya 50.000. Misalnya kan angsurannya 550.000. Berarti udah bayar 2 bulan. Jadi bunganya itu kan udah 100.000. Itu dimasukkan ke angsuran ketiga. Yang 100 itu. Gitu dia. Iya. Ke bulan berikutnya tidak ada pengembalian. Itu maksudnya Bapak Ibu. Barangkali ada yang nyambung dari situ. Iya, harus diteruskan. Iya. Iya. Begitu barangkali kalau ada kawan-kawan yang bertanya mengenai yang sudah terlanjur bayar ya Bapak Ibu. Oke. Ya, saya pikir udah jelas itu ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Yang jelas untuk simpanan wajib ini nggak ada putusnya, tiap bulan mesti dibayar sampai dia berhenti dari anggota. Ketika dia berhenti dari anggotaan, tentu dikembalikan kembali semua duit yang ada sama dia, yang menjadi hak dia. Selagi dia masih menjadi anggota, maka wajib per bulan itu wajib dibayar, termasuk semuanya. Nggak kita sebutkan satu-satu. Ya, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Mungkin dari Bapak Ibu adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup acara? Nah, sih. Pinjaman minimal gitu. Iya. Belum ada di Iya. itu aja. Putusan sekarang aja Pak. Oke, ya. Pertanyaan Bu gini. Jadi kan misalnya tadi kan pinjaman Berita. gagal paham aku kan Bu F. Jadi pinjamannya kan misalnya di bulan 1, jadi mulai bayar bulan 2. Jadi kan angsuran itu kan karena udah nggak ada lagi pinjam, kan di situ mulai dari situ dihitung kan Bu, 2024. Jadi pinjaman itu kan mungkin bayarnya selama ini sebulannya kan 700, tapi mungkin karena nggak ada bunga jadi 600. Jadi 100 itu nanti ditutupkan ke bulan berikutnya. Gitu Bu. Kemudian administrasi kan kita selama ini kan ada
potongan Iya, administrasinya itu ditutupkan juga Iya. untuk bulan berikutnya gitu, Iya. secukupnya gitu loh. Ditambahkan ke bunga yang tadi udah sempat Iya, dibayarkan. administrasi itu dikembalikan juga. 2004. Iya. Oh iya. Yang berapa? Tengoklah dia nih tadi yang menanya. Ya, terima kasih Bu Ep. Itu yang tadi Bu Ep. Desember 2023 Iya. administrasi itu enggak Oh, ditambahkan. enggak. Oh iya. Nah, iya, SHU udah dibagi. Bunganya saja berarti. Bunganya saja. Oh, ya, Pak. Per Ya. Januari pula bunga membayar kan? Oke. Terima kasih. Kemudian Pak, satu lagi. misalnya kan tadi kan ada pinjam, koperasi kita ini kan simpan pinjam. Gitu kan. Kan simpan pinjam. Selama ini kita nyimpan aja. Mana tahu ada niat selama ini kan kita hanya minjam aja. Mana tahu ada niat menyimpan, itu kayak mana prosedur penyimpanannya itu gitu. Apakah dia nambah nanti modal. ada jangka waktu pengambilan? Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Hana. Ya. Sebenarnya simpan pinjam ini sudah berjalan. Hanya saja mungkin kita belum memahami semaksimal mungkin tentang yang dikatakan simpan pinjam ini tadi. Simpan pinjam itu ya kita menyimpan. Awalnya kan kita menyimpan ini. Ya kan? Uang 300.000 itulah simpanan pokok namanya. Simpanan wajibnya berapa? 100.000. Sampai sekarang simpanan wajibnya tetap kita laksanakan. Nah, kemudian kita pinjam, itulah yang disebut dengan simpan pinjam. Nah, sebenarnya ini hanya bahasa itu saja. Padahal artinya sama aja dengan itu, dengan menabung. Nah, hanya saja, iya, hanya saja konsep yang kita pakai, tunggu. Betul, oke. Kayak ekstra kemarin Ya. ekstra. Kemudian ini sebenarnya ada 6 jenis simpanan yang kita buat di aplikasi itu. Ada simpanan pokok, itu yang 300. Ada simpanan wajib, itu yang 100. Ada simpanan ekstra, ini suka rela. Mau terserah. Ini untuk menambah modal. Kemudian ada simpanan harian. Ada simpanan investasi berjangka. Ada simpanan titipan. Inilah yang bisa diambil itu tadi. Yang ini tadi. Cuma ini kan kita nggak kita laksanakan ini. Makanya kita sifatnya hanya menyimpan sampai akhir masa kita di koperasi, ya. Nah, kalaupun seandainya nanti akan ada seperti misalnya Bu Hana mau nyimpan uang 5 juta di koperasi dalam jangka waktu sekian mau ambil, ya kan? Iya, deposito. Bisa, itu namanya simpanan berjangka. Namanya simpanan investasi berjangka. Sebenarnya udah kita setting dari awal itu, ya. Tapi memang aplikasinya perlu diupdate lagi. Artinya update lagi di revisi lebih bagus lagi. Sebenarnya sudah ada itu, ada 6 jenis simpanan. Simpanan harian. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton.